Halo guys, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga diberkahi selalu atas rezeki yang didapat pada hari ini. Dari kesehatan, keuangan, pasangan, keluarga, dan baiknya para sahabat dan teman-teman kalian. Yang baru mendengarkan, jangan lupa ya untuk di-like dan di-subscribe. Kami dari WSS Masa Bercerita mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang selama ini sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini. Henry Chow Hoi Lung tumbuh sebagai anak bungsu di Hong Kong. Dari latar belakang keluarga yang tidak terlalu kaya, Henry sempat kecanduan ideologi Nazi pada saat dia tinggal di dunia maya. Pada tahun 2013, dia orang tuanya karena dia punya keyakinan bahwa dengan orang tuanya dia dapat terlahir kembali. Jadi begini cerita lengkapnya ya guys. Henry Chow Hoi Lung dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1983 sebagai anak bungsu dari Glory Chow Wing Ki dan Mun Siu Yot Ye. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, termasuk seorang kakak laki-laki, Chow Hoi Ying. Kehidupan keluarga mereka tampak biasa saja, tanpa adanya peristiwa besar yang mengubah jalan hidup mereka. Glory dan Mun, meskipun bukan keluarga yang kaya, tetapi mereka selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi kedua putra mereka, termasuk pendidikan private dan les piano untuk Henry. Seperti banyak keluarga Asia lainnya, pendidikan dan keberhasilan akademis sangat penting bagi keluarga ini. Namun, tekanan ini tuh mulai jadi bebannya Henry sejak usia dini. Teman-teman sekolahnya menyebut bahwa Henry sering merasa terpaksa saat belajar piano. Sebuah kegiatan yang diharapkan bisa membuka peluang lebih luas bagi masa depannya. Kenangan-kenangan inilah yang kemudian berkembang menjadi dendam yang ia pendam terhadap orang tuanya. Saat memasuki sekolah menengah, Henry tuh mulai menghadapi berbagai tantangan. Selain kesulitan di bidang akademis, dia juga kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kegagalannya dalam ujian sertifikat pendidikan Hong Kong menjadi pukulan telak yang mengguncang kepercayaan dirinya. Ye dan orang tuanya masih berharap pada pendidikan Henry. Lalu mereka memutuskan untuk mengirimnya ke Australia hanya untuk mempelajari matematika aktuaria. Namun pada saat di sana, nasib Henry tidak berubah. Dia menjadi korban perundungan dan pelecehan yang semakin membuatnya menarik diri. Dia akhirnya keluar dari kursus tersebut pada tahun 2003. Di saat itu dia masih berusia 20 tahun tanpa membawa gelar atau keterampilan yang diharapkan pada keluarganya. Setelah kembali ke Hong Kong, Henry pun mencoba menyembunyikan kegagalannya. Dia menipu orang tuanya dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil lulus dari studinya di Australia. Namun, kebohongan-kebohongan seperti itu segera terungkap. Meskipun kecewa, Glory dan Mun tidak pernah menyerah kepada anaknya yaitu Henry. Mereka pun kembali mendaftarkannya di sebuah universitas lokal. Namun kegagalan akademis Henry terus saja berlanjut dan ia semakin menjauhkan diri dari kehidupan nyata. Dengan semakin minimnya interaksi sosial, Henry mencari pelarian dalam dunia game online. Di sana, dia menemukan komunitas kecil yang menghargainya. Berbeda dari kenyataan hidupnya yang ia hadapi sehari-hari. Meski demikian, perilaku Henry di dunia maya mulai menimbulkan kekhawatiran. Dia tuh menjadi terobsesi dengan ideologi Nazi dan bahkan menggunakan foto-foto Adolf Hitler sebagai foto profil di akun MSN-nya. Kakaknya mencatat bahwa Henry tampak hidup dalam dunianya sendiri. Seringkali dia mencoba memanipulasi orang lain. Meski sifatnya yang tertutup dan canggung dalam bersosialisasi, Henry tuh masih sempat menjalin beberapa hubungan romantis. Pacaran nih. Namun semua hubungannya berakhir dengan cepat karena kurangnya kasih sayang dan empati dari dirinya.
Berarti nih Henry kurang peka nih. Alias cuek bebek nih guys sama ceweknya. Sikap tidak pedulinya memuncak ketika ia memutuskan hubungan dengan pacarnya yang sedang hamil. Dia menolak tanggung jawab dan sama sekali tidak terlibat dalam kehidupan anaknya yang lahir kemudian. Wah, tipe-tipe cowok tidak bertanggung jawab kau. Seperti banyak aspek lain dalam hidupnya, Henry itu sangat sulit untuk mempertahankan pekerjaannya. Hampir tidak ada pekerjaan yang bertahan lebih dari beberapa minggu. Salah satu pekerjaan inilah yang mempertemukannya dengan Angus Se-chun-kye. Angus, seorang pria berusia 35 tahun yang dikenal pendiam dan lembut yang pernah punya trauma dari hubungannya yang pernah gagal. Guys, FYI ini, ternyata nih guys, dia pernah menikahi seorang wanita Indonesia di Selandia Baru. Tetapi pada malam pernikahan mereka, Angus baru mengetahui bahwa wanita itu sudah memiliki suami atau pacar di kampung halamannya. Wow. Indonesian woman. Penderitaan Angus tidak berhenti di situ. Setelah kembali ke Hong Kong pada tahun 2010, Angus tuh mencoba diri 3 kali di rumahnya dengan cara membakar arang, menelan racun tikus, dan menelan merkuri. Dia diselamatkan oleh kakaknya yang kebetulan tiba di rumah dengan tepat waktu. Tetapi upaya tersebut menyebabkan Angus mengalami kerusakan otak permanen. Kemampuan kognitifnya tuh melambat dan daya ingat yang buruk. Kedua pria ini yang sama-sama berjuang dengan kegagalan hidup, mereka pun mulai berbicara lebih sering setelah bertemu kembali pada tahun 2010 ketika Henry diusir oleh orang tuanya pada bulan September 2012. Pada saat itu Henry bahkan mulai memikirkan untuk bunuh diri. Namun perbincangan dengan Angus justru berubah menjadi diskusi yang lebih gelap dan lebih mengarah ke rencana pembunuhan. Pada Oktober 2012, Henry dan Angus mulai merencanakan tindakan mengerikan mereka melalui percakapan di MSN Messenger. Henry yang tampaknya lebih dominan dalam diskusi ini menyusun daftar belanja peralatan, mencatat metode untuk peras darah dan tubuh. Mereka sampai menyiapkan kartu SIM baru untuk komunikasi yang lebih aman. Tanggal 1 Maret 2013 menjadi awal dari kejahatan mengerikan tersebut. Henry berhasil membujuk orang tuanya yaitu Glory dan Moon untuk datang ke apartemennya Angus di Tai Kok Sui dengan alasan untuk melihat tempat tinggal barunya. Dan di saat itulah kali terakhirnya mereka terlihat dalam keadaan hidup. Pada tanggal 12 Maret 2013, tepatnya nih 5 hari setelah laporan orang hilang diajukan, polisi memberitahukan Henry dan saudaranya bahwa tidak ada catatan tentang orang tua mereka yang meninggalkan Hong Kong. Henry mencoba memberikan penjelasan dengan mengatakan bahwa orang tuanya tuh telah memberitahunya tentang rencana untuk pergi ke daratan Cina. Keesokan harinya Henry dan saudaranya bahkan menghubungi media dan membuat halaman Facebook berjudul "Ayah dan Ibu Saya yang Hilang" untuk mencari informasi keberadaan orang tua mereka. Sementara itu, Henry mengirim pesan kepada teman-temannya melalui grup WhatsApp. Ternyata nih, Henry mengakui pembunuhan yang telah dilakukannya dan memberikan rincian mengerikan tentang tindakannya tuh melalui grup WhatsApp tersebut. Setelah pengakuan Henry di grup WhatsApp-nya, pada tanggal 15 Maret, Henry dan Agnes pun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan serta mutilasi terhadap Glory dan Moon di apartemen Angus. Polisi yang menggeledah tempat tersebut segera menemukan bukti-bukti yang mengejutkan. Di mana-mana darah berceceran, kantong sampah berisi pasir dan semen, dan juga ditemukan berbagai senjata seperti pisau dan gergaji. Selama penggeledahan, para penyelidik menemukan bau aneh yang mengarah pada kantong sampah. Dan pada saat diperiksa, ternyata kantong sampah tersebut berisi potongan daging manusia. Ketika mereka membuka lemari es,
para polisi juga menemukan pemandangan mengerikan lainnya. Dan ternyata di dalam lemari es tersebut ada 2 kepala terpenggal. Selain itu nih, lebih dari 600 kotak makan styrofoam berisi potongan daging manusia yang telah dimasak. Dengan temuan tersebut menunjukkan bagaimana Henry telah mencoba menghilangkan jejak kejahatannya. Henry mencoba mengalihkan kesalahan kepada Angus dengan menyimpan buku catatan berisi rencana pembunuhan di bawah tempat tidur Angus. Namun setelah ditekan oleh pihak kepolisian, Henry akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa jika rencananya berhasil lolos, dia berdua Angus akan melarikan diri ke daratan Cina dan melanjutkan aksi pembunuhan terhadap wanita-wanita yang mereka tidak kenal. Selama persidangan, Henry mengaku bahwa ia dan Angus adalah rekan dalam kejahatan tersebut. Namun, Angus selalu membantah keterlibatan langsung dalam pembunuhan dan mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah Henry menunjukkan potongan tubuh orang tuanya. Dia mengklaim bahwa Henry mengancam akan membunuh ibunya Angus jika tidak membantunya menyingkirkan mayat-mayat tersebut. Pada saat itu, wakil hakim Michael Swarthmore akhirnya memutuskan bahwa Henry Chow bersalah atas pembunuhan ganda, sedangkan Angus dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tetapi dihukum karena menghalangi proses hukum. Hakim tuh menggambarkan Henry sebagai seorang yang sangat berbahaya dan manipulatif. Henry itu seorang aktor yang bisa membohongi siapa saja. Henry Chow dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ditambah dengan 9 tahun 4 bulan karena kejahatan yang ia lakukan kepada orang tuanya. Angus pun menerima hukuman 1 tahun karena mencegah penguburan jenazah yang sah. Guys, kisah tragis ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Hong Kong. Dan kasus ini menjadi bahan perbincangan luas, mengungkap sisi gelap dari tekanan keluarga, kegagalan, dan rasa isolasi yang dialami oleh banyak orang di tengah masyarakat modern. Yang gak habis pikir tuh guys, kenapa dia harus membunuh orang tuanya? Padahal pressure orang tuanya sih menurut gue sih cukup ya. Kayak yang, lo harus bagus ya belajar. Ah lu gak bagus nih belajar, lu pindah aja nih sekolah kesini. Oke semangat ya, lo bisa ya? Gak bisa. Ini mah Henry Chow-nya yang bodoh ya. Udah pindah-pindah kampus tetap aja bodoh. Aneh kan. Udah gitu dia nyalain orang tuanya lagi. Coba yang kayak kita-kita yang susah-susah, mau sekolah aja susah, apalagi minta yang lain-lain, ya kan? Wah kurang bersyukur nih Henry. Oke guys, gimana pun orang tua tetap orang tua. Dendam tetaplah sebuah dendam, tapi bisa dipendam. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami, dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe ya. Dan sekali lagi, gue minta maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan nama. Oke guys, cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.